Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali, hari ini kita berjumpa di kelas 5. Kita akan membahas tema 1, subtema 3 pada pembelajaran yang keempat. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dan transportasi masyarakat. Yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita akan mulai dengan kegiatan bernyanyi. Kalian pasti akan senang. Baik, kita mulai. Nenek moyang seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, kalian sudah bernyanyi dengan sangat baik. Lagu tadi menceritakan tentang nenek moyang kita yang sangat ahli dalam melaut. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah terkenal di dunia. Bahkan pernah menghasilkan sebuah kapal. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Untuk memahami materi ini, kalian akan menyimak audiobook berikut ini. Baik, kita mulai. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia, sudah sejak sekitar abad ke-14. Kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi.
Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. 1. Lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. 2. Palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam, peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSA. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, sekarang mari kita coba temukan ide pokok teks pada audiobook tadi. Kita lihat. Nah, yang pertama, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ide pokok ada di awal paragraf. Yang kedua, konon pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Sama juga ada di awal paragraf. Ketiga, kapal pinisi adalah kapal istimewa, juga ada di awal paragraf. Yang keempat, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, juga di awal paragraf. Yang kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik, juga di awal paragraf. Nomor 6,
Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Yang ketujuh, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Itu di awal paragraf. Yang kedelapan, ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis di awal paragraf. Yang kesembilan, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Awal paragraf. Ke-10, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu Shosha, juga di awal paragraf. Nah, demikian ide pokok pada teks tadi. Ya. Nah, setelah kalian menyimak teks dan juga ide pokoknya, kalian sekarang lebih paham. Ternyata leluhur kita, nenek moyang kita sangat hebat. Sudah sejak dulu mereka mengarungi lautan lepas. Mereka adalah pelaut yang handal. Mereka juga menciptakan kapal yang diakui oleh dunia sampai sekarang ini. Nenek moyang kita hebat, kita harus jauh lebih hebat lagi. Apalagi sekarang Indonesia diakui sebagai negara maritim oleh seluruh dunia. Kita juga adalah negara kepulauan yang besar. Kita memiliki bentang alam yang beraneka ragam. Ya, kita sangat kaya. Kemudian kita juga memiliki laut yang luas dengan beraneka ragam kekayaan alam di dalamnya. Nah, terkait dengan kondisi geografis negara kita yang termasuk negara maritim dan negara kepulauan akan kita bahas pada topik berikutnya. Pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dan transportasi masyarakat. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini sudah pernah kita amati. Kalau yang kemarin, pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi dan juga sosial masyarakat, yang sekarang kita bahas pengaruhnya terhadap budaya masyarakat. Jadi negara kita ini terdiri dari lebih dari 13.000 pulau, sehingga memiliki beraneka ragam kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Ya, setiap suku bangsa yang ada di masing-masing pulau, di masing-masing provinsi memiliki keunikan tersendiri, baik bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Wujud keragaman itu antara lain. Nah, kita pertegas sekarang. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Jadi nenek moyang bangsa kita itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Nah, mereka itu bermigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Nah, dari sini ya percampuran ini menghasilkan banyak suku bangsa. Nah, ada 19 suku bangsa induk. Nah, dari sana muncullah suku bangsa berikutnya ya, di tiap wilayah. Sehingga banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Kemudian nomor 2, keragaman bahasa. Indonesia termasuk rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia yang terbagi menjadi 2, yaitu Austronesia Barat atau Melayu dan Austronesia Timur atau Polinesia. Jadi antara Barat dan Timur itu berbeda ya. Kemudian masing-masingnya berkembang lagi menjadi berbagai wilayah bahasa, sehingga tiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda dan unik. Selanjutnya, keragaman religi, baik agama dan aliran kepercayaan. Kalau dari segi agama, Indonesia mengenal 6 agama. Yang pertama muncul adalah Hindu, kemudian Buddha, masuk Islam, ada Kristen, kemudian ada Katolik, dan juga ada Konghucu. Kalau aliran kepercayaan banyak sekali jenisnya ya. Kemudian ada keragaman seni dan budaya. Jadi ada tari, musik, seni rupa, sastra, dan pertunjukan, dan lain sebagainya. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap suku bangsa memiliki keunikan seni dan budaya tersendiri. Lalu, apa sih manfaat dari keragaman budaya ini? Coba kita lihat. Nah, manfaat keberagaman budaya. Jadi bangsa kita kaya akan perbendaharaan kata dan istilah.
Selanjutnya, tumbuhnya pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Munculnya pemikiran-pemikiran hebat dan unik dari berbagai daerah untuk pembangunan nasional. Mengenai pembangunan nasional kita tidak berpikir sendiri, ya. Orang-orang, pemuda, generasi-generasi lainnya, ya berpikir untuk kemajuan pembangunan nasional. Jadi semakin bagus ya. Nah sekarang ada dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif terkait kondisi geografis Indonesia. Ya kan kita ada di pertemuan dua benua, Asia dan Australia, sehingga kita ini adalah jalur perdagangan. Ya, dua samudra juga, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kita ini adalah jalur perdagangan. Ya, kemudian pasti banyak orang asing yang lalu lalang atau berpindah melalui negeri kita. Sehingga ada dampak positif dan negatifnya. Nomor satu, masuknya budaya asing yang membuat kurangnya minat masyarakat terhadap budaya lokal dan pelestariannya. Contohnya di sini orang-orang lebih tertarik dengarkan musik asing daripada mendengarkan musik tradisi atau lokal. Ya, jadi perlu sedikit diarahkan. Kemudian nomor dua, masuknya budaya yang belum tentu sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Contohnya cara berpakaian. Kalau bangsa kita kan ketimuran, agak tertutup. Nah, masuklah budaya barat. Ya, agak terbuka sedikit. Kemudian dikenalkan kebudayaan Indonesia dan berkembangnya pariwisata akibat perdagangan. Kalau yang tadi negatif, nah ini baru positifnya. Ya. Yang tadi masuknya budaya asing itu negatif ya, karena belum tentu sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa kita. Perlu kita saring ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Ya. Selanjutnya ini positif. Dikenalnya budaya kita di luar negeri dan berkembangnya pariwisata sehingga masyarakat sejahtera. Jadi saling bergandengan budaya dan pariwisata itu. Kemudian positif lagi, munculnya beragam adat dan budaya akibat pengaruh luar. Pengaruh luar ada juga yang bagus, ya, tidak semuanya budaya negatif. Contohnya di sini wayang Jawa terinspirasi dari cerita India. Kita punya karya sastra. Nah, ini positif. Kemudian hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam, ya, oleh hukum Islam juga bagus. Ya, jadi tidak semuanya negatif pengaruh budaya luar itu. Ada juga yang positif, ada semangatnya, semangat kerjanya, ya, seperti itu bisa kita tiru. Nah sekarang untuk melatih kemampuan kalian kita lakukan latihan ini. Kita kerjakan bersama ya. Nah jadi amati gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Bisa dimengerti ya? Coba diamati dulu keempat gambarnya. Mana yang asli dan mana yang hasil pencampuran. Ya, kita mulai dari nomor 1. Itu kan keroncong. Kira-kira itu budaya asli Indonesia atau hasil pencampuran dengan budaya negara lain? Ya, benar, itu hasil pencampuran. Jadi dulunya keroncong itu dibawa oleh pelaut Portugis. Ketika masa penjajahan pertama kan Portugis, dia masuk di Malaka, ya di Selat Malaka dia masuk, kemudian pindah lagi ke Maluku, ya, berhasil diusir, dia pindah ke Maluku. Nah di sanalah berkembang keroncong. Jadi diambil oleh masyarakat lokal, ya namanya berubah jadi keroncong, ya ditambah dengan alat musik lokal seperti gamelan dan seruling. Nah jadilah keroncong seperti yang sekarang kita ketahui. Yang selanjutnya nomor 2, coba lihat itu adalah ya tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. Ponorogo ya. Itu asli apa pencampuran? Iya benar, itu adalah asli Indonesia. Ya. Kemudian nomor 3, tari kecak dari Bali. Gimana, asli apa pencampuran ini? Ya benar sekali, itu asli Indonesia. Tidak ada yang menyamai pakaiannya. Nomor 3, nomor 4 itu asli sekali Indonesia. Kemudian nomor 4 bagaimana?
yaitu barongsai. Benar sekali ya, itu pencampuran. Jadi itu dibawa oleh masyarakat Cina atau Tiongkok yang tinggal di Indonesia karena sudah lama jadi warga negara Indonesia. Kemudian mereka membawa budaya mereka seperti barongsai, bercampur dengan budaya-budaya lokal bangsa kita sehingga budaya kita menjadi lebih indah. Jadi mengerti ya? Jadi seperti itulah proses pencampuran budaya. Jadi kita harus bisa memilih mana yang positif untuk diri kita, mana yang negatif. Yang negatif dibuang budaya asing yang masuk itu ya. Yang positif bisa kita tiru. Nah, kita lanjut dulu untuk membantu. Nah, ini ya, ada silang-silangnya. Jadi tadi nomor 1 adalah campuran, diberi tanda silang. Nomor 2 itu asli, diberi tanda centang. Nomor 3 juga diberi tanda centang, asli. Nomor terakhir diberi tanda silang. Karena itu pencampuran dengan budaya Tiongkok atau Cina. Bisa dimengerti? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, mematangkan kemampuan kalian, kita lakukan latihan berikut. Ayo berlatih. Nah, perhatikan gambar peta di bawah ini. Hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Nah, itu kan ada kotak berisi identitas budaya daerah, entah pakaian adat, tari-tarian, rumah adat ya. Kira-kira itu milik provinsi mana? Kalian beri garis ke provinsinya ya. Nah, masalahnya sekarang kan buku kalian tidak boleh dicoret misalnya, karena itu milik sekolah, milik negara misalnya ya. Kalian takut mencoretnya. Kalian bisa fotokopi, baru kalian coret-coret. Atau kalau tidak sempat fotokopi karena jauh misalnya, kalian lapisi saja halaman yang berisi peta ini di buku kalian dengan plastik bening. Bisa mengerti ya? Lapisi dengan plastik bening, taruh plastik bening tepat di atas peta ini, kemudian kalian jepit dengan klip ya, atau peniti, atau gini ya, klip itu kalian jepit sehingga tidak bergeser lagi plastiknya. Setelah itu di atas plastiknya bisa kalian coret-coret ya, kalian hubungkan dengan spidol kecil. Bisa dimengerti ya maksudnya? Setelah selesai nanti bisa dipoto, kalian kirim ke grup Telegram atau WhatsApp kelas kalian. Ya, jadi bukunya tidak rusak karena tercoret-coret. Plastiknya yang tercoret karena sudah dilapisi plastik terlebih dahulu ya. Ya, kalian bisa pilih cara yang mana yang paling mudah kalian lakukan. Nah, kerjakan tugas ini sebaik mungkin ya. Kerjakan dengan lengkap. Ketika kalian selesai ya, baru videonya dilanjutkan. Jadi mengerti? Bisa di pause sejenak, selesai baru lanjut. Nah, sekarang kita lihat pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, negara kita kan negara kepulauan dan maritim. Ya. Tentunya kan orang-orang itu karena dunia sudah modern seperti itu, banyak yang ingin berpindah atau berkunjung ke pulau lain. Bagaimana caranya? Ya, jadi bangsa kita diharuskan untuk membangun transportasi antar pulau. Mengingat kondisi geografis kita yang begini ya. Banyak pulau, kemudian dipisahkan laut. Kita harus membangun transportasi antar pulau yang memadai. Baik udara maupun laut. Kalau udara kan lewat pesawat terbang dan bandara, kalau laut lewat kapal laut dan pelabuhan. Jadi semuanya itu harus dibangun oleh negara. Ya. Sehingga masyarakat bisa saling berkomunikasi, bisa bertemu, meningkatkan kesejahteraan mereka, tahu kondisi masing-masing di tiap pulau. Mereka tertantang, termotivasi untuk ikut maju ya. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang di sini ada dampaknya. Jadi dampak dari kondisi geografis kita terkait dengan transportasi ya. Yang satu, ada daerah yang maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Ini masalah transportasi ya. Belum ada bandara yang cukup di tempatnya, belum ada pelabuhan yang memadai gitu, sehingga
Susah sekali mengirim barang ke sana, akibatnya barang-barang kebutuhan di satu pulau bisa berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Bisa sangat mahal di satu pulau, seperti di Papua kemarin kan. Sempat itu bensinnya 10.000 di tempat kita, di sana bisa berkali-kali lipat. Ya, bisa sampai 10 kali lipat harganya. Baru sekarang bisa dinormalkan, ya mulai sama dengan daerah-daerah lain, sehingga orang-orang di sana mulai menikmati ya persamaan ini. Kemudian ada juga positifnya. Negara terpacu untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Dengan kondisi seperti itu, ada juga positifnya, kita terpacu ya. Termotivasi untuk membangun pesawat kita sendiri, perkapalan kita sendiri, ya. Bisa dimengerti? Nah, terkait dengan kapal dan pesawat ya, bandara dan pelabuhan, ada dua tugas lagi untuk kalian ya. Jadi tugas 1, jadi ada 3 tugas hari ini, materinya sangat padat untuk pelajaran 4 ini. Ya, kalian kerjakan dengan baik ya. Kalian bisa pakai buku kalian ya, sebar-sebar buku lain, kajian pustaka, bisa juga bertanya ke orang dewasa. Kalian juga bisa menggunakan internet untuk menjawab ya. Kita lihat tugas. Peta di bawah ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Jadi kalian disuruh menyebutkan, contohnya di Nangro Aceh Darussalam apa nama bandaranya, di Sumatera Utara apa, Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagainya. Dan di Kalimantan ada lagi. Kita lihat kolomnya ya, disinilah tempat kalian menaruh semuanya ke 34 provinsi, dari Nangro Aceh Darussalam sampai Papua, kalian tulis semua bandaranya. Tadi mengerti ya? Ingat, manfaatkan semua sumber informasi agar tugas kalian lengkap. Kerjakan tugas ini dengan baik, jangan lupa istirahat, kalian boleh makan terlebih dahulu, baru kerjakan tugas ini, ya sama seperti di sekolah, istirahatnya 2 kali, istirahat saja. Ya, kerjakan tugas dengan baik. Jika kalian selesai video silahkan dilanjutkan. Ada 1 tugas lagi, kita lihat ya. Nah, peta di bawah ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Jadi sama ya, di masing-masing provinsi ada pelabuhannya. Jadi ada 34 provinsi. Kita buat contohnya masing-masing ya. Nah, setelah selesai mengamati petanya, kita lihat tabel untuk mengisi nama pelabuhannya. Ya, seperti itu ya. Nama provinsinya apa? Yang pertama Nangro Aceh Darussalam, karena kita mulai dari Sumatera ya secara terurut. Apa nama pelabuhannya? Dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau Kepulauan, atau Kepulauan Riau ya. Bangka Belitung ya. Lampung, Sumatera Selatan. Apa nama-nama pelabuhannya? Masuk ke Jawa, masuk ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Maluku dan Maluku Utara, kemudian ke Papua, Papuanya sampai Papua ya. Itu kalian temukan nama pelabuhannya ya. Gunakan juga internet, buku kalian, kajian pustaka, bertanya ke orang dewasa. Nah, ketika kalian selesai, kalian bisa lanjutkan videonya ya. Kita lanjut. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa kita akan terus bersatu. Negara kita kan begitu kondisi geografisnya ya, pulau-pulaunya banyak. Ya, kita perlu waktu untuk saling bertemu. Nah, dengan adanya Pancasila ini kita tetap rukun, tetap bersatu, ya. Kemudian berikut adalah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sini sekolah, di sini pemilihan ketua kelas ya. Ada tidak contoh lainnya? Silahkan kalian pikir dulu sejenak ya. Nanti kita bahas bersama.
Oke, kita lihat di sekolah apalagi yang bisa ya. Nah, membuat tata tertib kelas. Jadi selain ada tata tertib sekolah di kelas, kita juga buat tata tertib. Itu kan kesepakatan antara guru dan murid. Ya, muridnya yang buat dengan bimbingan guru. Jadi itu juga keputusan bersama. Kemudian menentukan narasumber dalam presentasi tugas kelompok. Tadi menentukan tugas piket dulu. Jadwal piket sudah pasti keputusan bersama. Kemudian menentukan narasumber dalam presentasi tugas kelompok. Ada narasumber, ada moderator, siapa yang jadi moderator, siapa jadi narasumber, ya. Siapa jadi notulen untuk mencatat hasil-hasilnya. Itu kan hasil keputusan kelompok bersama ya. Bisa dimengerti? Di sekolah ya. Kita sekarang pindah ke rumah, apa yang bisa dilakukan keputusan bersama di rumah. Pertama, menentukan acara liburan bersama. Nah, minggu depan mau kemana? Itu keputusan bersama. Kemudian mengelola keuangan keluarga. Berapa untuk makan keluarganya, berapa untuk jajan anaknya. Itu keputusan bersama. Kemudian membagi tugas dalam hari raya. Siapa yang seksi konsumsi, nyari-nyari barang, itu kan dibagi-bagi berdasarkan keputusan bersama. Kemudian mencari sekolah yang tepat untuk kalian. Diskusi dulu, apalagi mencari tempat kuliah nanti ketika kalian dewasa. Diskusi antara orang tua dan anak. Kita lihat di masyarakat. Pastilah memilih kepala desa ya. Keputusan bersama. Kemudian menentukan hari gotong royong. Nah, diskusi dulu kapan bisanya. Membuat aturan di masyarakat. Nah, itu pasti. Menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat lewat musyawarah. Bagus sekali. Ya, jadi keputusan bersama. Kita lihat sekarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti memilih presiden pertama ya. Ya, pemilu. Entah memilih presiden, wakil presiden ataupun DPR, DPD, ya yang penting pemilu namanya, itu adalah keputusan bersama. Yang selanjutnya mengelola keuangan negara. Ya. Mau dibawa kemana keuangan negaranya nih? Mau dipakai pendidikan, kesehatan, pembangunan di bidang lainnya. Seperti itu adalah keputusan bersama antara pemerintah dan DPR sebagai wakil kita ya. DPR lah yang mewakili kita. Kemudian penanganan bencana alam. Nah, ini harus hati-hati berdasarkan keputusan bersama langkah apa yang paling tepat. Mudah-mudahan saja tidak terjadi lagi. Yang paling tepat untuk menanganinya agar cepat pulih. Kemudian nomor terakhir pengelolaan pajak untuk kepentingan masyarakat. Mau dipakai apa? Untuk jalan kah, pendidikan, kesehatan. Itu harus berdasar keputusan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat. Ya, seperti itu ya. Kalian bisa catat, bisa pause atau jeda sejenak. Kalian catat sampai selesai. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Sekarang kita akan menuju ke topik terakhir. Evaluasi. Nah, untuk evaluasi nanti ada di aplikasi Edu Peduli. Di bagian bawah video ada teksnya tadi atau audiobooknya tadi dalam bentuk teks. Ya. Kemudian ada gamesnya atau quiznya di sana. Betul ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Semua pengetahuan yang ada bisa kalian serap dengan baik. Ya, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Bapak sangat mengharapkan bisa berjumpa dengan kalian lagi di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar.